Pekerjaan yang disebut indah adalah meminta Yang Xuan menjemput orang di bandara dan menjadi kusir. Yang Xuanxi tidak dapat memahami keindahan pekerjaan ini. Namun, ia segera mengerti mengapa itu adalah pekerjaan yang indah. Pekerjaan itu sendiri bukanlah indah, keindahan adalah orang-orang. Rok profesional yang dibuat khusus memiliki bentuk tubuh yang anggun dan kulit yang lembut, yang dipandang oleh mata yang indah. Tidak peduli dari semua aspek, ia jelas merupakan kecantikan yang luar biasa yang tidak bisa pilih-pilih. Hanya saja ekspresinya terlihat sedikit dingin. Ketika auranya begitu kuat sehingga si cantik berlalu, pejalan kaki secara otomatis akan memberi jalan. Bahkan Yang Xuan, yang telah melihat banyak wanita cantik, linglung selama beberapa detik. Halo, nama saya Yang Xuan. Saya di sini untuk menjemput Anda. Kita akan menjadi mitra kerjasama di masa mendatang. Apa yang Anda butuhkan? Yang Xuan selalu sangat antusias dengan wanita cantik dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan. Berkendara secepat mungkin dan cobalah untuk tidak membuat keributan. Saya tidak suka kebisingan. Entahlah, di hadapan antusiasme Yang Xuan, si cantik gunung es itu tidak menghargainya. Dia membuka pintu dan duduk di kursi belakang, memejamkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedang menyehatkan dirinya sendiri dan memikirkan banyak hal. Yang Xuan mengemudikan mobil dan ingin membuka mulutnya beberapa kali, tetapi Seng Seng menelan kembali kata-katanya. Di depan si cantik gunung es ini, saya khawatir mereka yang mengatakan crosstalk harus gagap ketika mereka datang. Ketika menunggu lampu merah, Yang Xuan ingin merokok. Dia hanya mengeluarkan rokoknya. Si cantik di barisan belakang berkata dengan dingin, saya tidak suka bau asap. Sebuah mobil di depan melaju kencang. Yang Xuan secara naluriah ingin menyalip. Si cantik di barisan belakang berkata dengan dingin, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak dapat menyalip di tikungan? Yang Xuan mengemudikan mobil dengan cara yang biasa. Si cantik berkata dengan suara yang dalam, percepat kecepatannya. Apakah menarik untuk membuang-buang waktu? Skueak, Yang Xuan menginjak rem, menyandarkan mobil di sisi jalan, mengeluarkan rokoknya dan menyalakannya dengan keras. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang aku tidak suka bau asap. Si cantik terkejut dan hampir menabrak kursi depan. Itu bukan urusanku apakah kau suka atau tidak. Yang Xuan juga marah. Ini masalah dengan caraku menyetir. Kau suka duduk atau tidak? Meskipun Yang Xuan selalu toleran terhadap wanita cantik, dia tidak bisa bertindak gegabah karena dia wanita cantik. Itu kurang dari 10 menit. Dia menemukan janggut beberapa kali. Yang Xuan juga seorang pria yang pemarah. Apakah itu sikapmu? Si cantik menjadi marah. Yang Xuan tersenyum, sikapku selalu seperti ini. Kau bukan istriku. Kenapa aku terbiasa denganmu? Si cantik menatap sepasang mata yang indah itu, dingin. Yang Xuan tidak menunjukkan kelemahan dan saling memandang. Bahkan dengan provokasi dan main-main, dia menyelinapkan pandangannya ke leher wanita cantik itu dan berhenti di tempat yang tinggi. Bajingan, si cantik memarahi dengan marah. Tepat saat dia hendak membuka pintu dan turun, Yang Xuan tiba-tiba menginjak pedal gas dan melajukan mobilnya hingga melesat. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Si cantik belum pernah naik mobil secepat itu sebelumnya. Saat itu kemacetan lalu lintas, yang membuatnya takut untuk secara naluriah memegang pegangan tangan di depan. Yang Xuan mengembuskan asap rokok dengan santai, meletakkan tangannya dengan malas di roda kemudi dan berkata dengan senyum tipis, aku yang mengemudi. Kau tidak bisa terbiasa melompat turun sendiri. Mobil itu melaju kencang dan akhirnya berhenti saat mencapai gerbang halaman. Begitu si cantik membuka pintu, dia berjongkok di tanah dan muntah-muntah. Kamu suka bersih-bersih. Ingat untuk membersihkan diri sebelum masuk setelah muntah. Yang Xuan menutup pintu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan ke halaman tanpa menoleh ke belakang. Orang seperti itu yang menganggap dirinya benar karena kecantikannya harus menekan kepalanya, dan kemudian dia tidak bisa masuk surga. Di halaman, Li Guoshan berpakaian rapi dan berdiri berjajar dengan Qin Feng dan yang lainnya dalam setelan jas rapi, tersenyum, seolah-olah bertemu dengan seorang pria besar. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, semua orang begitu akrab. Tidak perlu menyapaku seperti ini. Li Guoshan melihat Yang Xuan datang sendirian dan bertanya-tanya, di mana orang-orang? Yang Xuan berkata dengan lemah, mabuk perjalanan, muntah di pintu. Ketika Li Guoshan mengetahui kebenarannya, wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat berlari keluar dalam 2 dan 3 langkah. Xiao Qing, aku benar-benar minta maaf. Temanku adalah pria yang kasar.
Dia memiliki karakter seperti itu pada saat-saat biasa, tetapi dia sangat baik. Jangan dimasukkan ke hati. Li Guoshan dengan cepat meminta maaf kepada Jiang Qing. Jiang Qing menatap Li Guoshan dan memancarkan pandangan kesepian di matanya. Presiden Li, jika Anda pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, tidak peduli benar atau salah, dan tidak peduli siapa pihak lainnya, Anda akan memberikan perintah pemecatan pada saat pertama. Li Guoshan memancarkan sedikit ketidakberdayaan di matanya dan mendesah pelan. Jiang Qing berkata, "Jangan khawatir. Saya akan kembali untuk membantu Anda kali ini. Saya tidak akan pernah pergi karena alasan lain sampai saya mencoba yang terbaik. Adakan rapat kecil untuk sementara waktu." Li Guoshan meminta semua orang untuk mengenakan pakaian formal dan merawat rambut mereka dengan rapi. Selama rapat, mereka tidak boleh merokok atau berbisik, ponsel mereka harus didiamkan. Pertemuan akan berlangsung dalam 5 menit. Apa asal-usul wanita ini? Bagaimana dia bisa terlihat seperti Buddha tua? Tauge sangat lesat. Qin Feng memegang sebatang rokok di mulutnya. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa tahun bos kita, bahkan jika itu bukan tahun bos, dia adalah calon istri bos. Aku akan melakukan hal yang sama untukku. Feng Zi, jangan bicara omong kosong. Bagaimana jika orang datang untuk bekerja? Dayong berkata, "Hehe, bekerja." Qin Feng berkata, "Kamu orang awam. Li selalu menjadi pemimpin tertinggi kita. Aku tidak melihatnya terlihat gugup. Saudara-saudara kita harus bermain trik nanti. Beri kami dukungan Presiden Li." Mengerti. Di awal rapat, 1 menit setelah Li Guoshan dan orang-orang duduk, Jiang Qingcai menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan masuk dari luar dengan kepala terangkat tinggi. Li Guoshan berdiri. "Ini adalah mitra baru kita, Jiang Qing. Dia akan menjadi pejabat eksekutif perusahaan kita di masa depan. Mari kita bertepuk tangan." Qin Feng dan yang lainnya baru saja siap untuk bertepuk tangan. "Tidak perlu." Jiang Qing berkata dengan dingin, "Nanti kalau ada rapat, saya akan mengurangi semua hal yang formal dan menghabiskan seluruh waktu saya di tempat-tempat yang praktis." Kemudian Jiang Qing mulai memimpin rapat. Qin Feng dan yang lainnya sudah siap untuk tertidur, karena mereka tahu ada banyak omong kosong yang tidak mereka mengerti. Begitu Jiang Qing berbicara, perhatian semua orang langsung tertuju. Benar-benar berbeda dari yang diharapkan, Jiang Qing sama sekali tidak mengeluarkan omong kosong, jadi dia langsung ke pokok bahasan. Membuat analisis yang sangat terperinci dan profesional tentang situasi perusahaan saat ini, kemungkinan kesulitan, perencanaan umum di masa mendatang, prioritas pekerjaan. Berikutnya, Del. Bahkan Qin Feng dan yang lainnya yang sama sekali tidak mengerti manajemen perusahaan menganggap Jiang Qing Niu sangat dipaksakan. Jiang Qing sangat efisien. Hanya dalam waktu setengah jam, dia meluruskan arahan umum dan membuat pembagian kerja umum untuk semua orang. Qin Feng, Xiao Douya dan yang lainnya, masing-masing memiliki jabatan wakil manajer atau menteri. Para saudara itu begitu gembira hingga mereka menangis dengan rasa terima kasih kepada Jiang Qing. Namun, Yang Xuan disingkirkan. Dia sama sekali tidak menyebutkan pembagian kerja, seolah-olah dia telah dianggap sebagai udara secara langsung. Namun, Yang Xuan tidak marah, tetapi memiliki minat yang besar pada Jiang Qing. Wanita ini tidak terlihat mudah. Jalan rahasia batin Yang Xuan Xin, hanya setengah jam yang lalu, memiliki logika yang jelas, organisasi yang jelas, pola yang ambisius, pandangan ke depan dan tidak ada detail. Ini seperti sekelompok orang yang berjalan di tengah kabut, tiba-tiba memiliki kompas dan arah. Jiang Qing seperti kompas di tengah kabut. Selain itu, tidak hanya itu, Qin Feng dan yang lainnya meneteskan air mata rasa terima kasih setelah setengah jam, tetapi juga menarik hati orang-orang. Kemampuan wanita ini benar-benar di atas Liu. Yang Xuan membuat penilaian di akhir pertemuan, Yang Xuan datang ke ruangan Li Guoshan. Sebelum berbicara, Li Guoshan sudah menebak maksudnya. "Hehe," berkata sambil tersenyum, "namanya Jiang Qing. Dia sudah mengikutiku sebelumnya. Dari seorang adik perempuan di meja depan, dia telah menjadi tangan kananku selangkah demi selangkah dengan kemampuannya yang luar biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa Jiang Qing, aku tidak akan pernah mencapai begitu banyak hal sebelumnya. Paling-paling, aku hanya seorang teknisi. Aku hanya tahu bagaimana mengembangkan dan mengoperasikan tempat ini. Aku mengandalkan Jiang Qing. Dia adalah seorang jenius bisnis yang langka dan setia padaku. Aku pernah dalam masalah beberapa tahun yang lalu. Semua orang meninggalkanku,
tetapi Jiang Qing tetap tinggal. Petik 2. Kemudian, aku memaksanya untuk pergi ke luar negeri. Siapapun yang tetap tinggal akan dibalas dengan brutal oleh Kamar Dagang Runbang jika mereka tidak memilih untuk membelot. Ketika Jiang Qing pergi, dia hanya meninggalkan sepatah kata. Jika aku membutuhkannya kembali suatu hari nanti, aku hanya perlu meneleponnya. Setelah mendengar ini, Yang Xuan mengubah pandangannya terhadap Jiang Qing. Hanya saja dia tampaknya tidak setuju denganku. Yang Xuan tersenyum dan bangkit untuk pergi. Jiang Qing benar-benar cakap, butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan semuanya dengan benar dan membuat Qin Feng patuh, membangun otoritas absolut. Halaman ini telah menjadi tempat tinggal sementara dan kantor bagi beberapa orang. Selanjutnya, saatnya untuk mengambil langkah pertama. Kesulitan pertama adalah Li Guoshan sendiri. Dia ditekan oleh Kamar Dagang Runbang. Selama ada sedikit tanda, pihak lain tidak akan pernah bisa duduk diam. Qin Feng dan yang lainnya setuju bahwa masalah ini harus disembunyikan terlebih dahulu, dan waktunya dapat ditunda selama mungkin. Li Guoshan menatap Yang Xuan, "Saudara Yang, bagaimana menurutmu?" Sebelum Yang Xuan sempat mengungkapkan pendapatnya, Jiang Qing berkata terlebih dahulu, "Saya mengusulkan untuk segera mengungkapkan kebenaran dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Li Guoshan akan secara resmi kembali." Hah? Qin Feng membuka mulutnya. Ada Kamar Dagang Runbang yang mengawasinya. Jika kita berkata begitu, itu tidak berarti memberitahu Jekal bahwa kita punya daging. Apakah kamu akan menyembunyikannya selamanya? Itu adalah perilaku pengecut. Jiang Qing memarahi dengan marah, tetapi matanya menatap Yang Xuan. Ketika seorang suami yang hebat menghadapi sesuatu, dia harus maju dengan berani, bukan dengan takut-takut. Orang seperti itu sia-sia. Astaga, Yang Xuan begitu bersemangat sehingga dia buru-buru berkata, "Ini bukan yang aku katakan. Bahkan jika itu bukan yang kamu katakan, kamu pikir begitu." Nada bicara Jiang Qing tidak dapat disangkal. Yang Xuan sangat dirugikan. Sebenarnya, idenya sama dengan Jiang Qing. Saya juga percaya bahwa masalah ini harus terbuka dan menjadi perhatian publik. Namun, dia dirampok oleh Jiang Qing sebelum dia membuka mulutnya. Kemudian dia mengancingkan dirinya dengan topi malu-malu. Yang Xuan merasa bahwa dia lebih tidak adil daripada Doe. Jiang Qing seperti seorang jenderal wanita yang berlari kencang di medan perang. Lang Seng berkata, ada dua alasan untuk memilih publisitas yang menonjol. Pertama, saya baru saja mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan selamanya. Kedua, ada kesenjangan besar antara kita dan Kamar Dagang Runbang. Tidak akan ada kesempatan untuk melawan mereka ketika kita dewasa. Karena itu, lebih baik mengumumkannya lebih awal. Bahkan jika mereka adalah serigala, harimau, dan macan tutul, biarkan mereka menggigit. Hanya dengan bertarung dengan serigala, harimau, dan macan tutul, kita dapat menemukan kekurangan dan kelemahan mereka. Selama mereka tidak dapat menggigit kita dan bertahan hidup, mereka tidak akan mati bersama mereka. Kata-kata ini membuat darah semua orang mendidih. Itu tidak hanya menganalisis kebenaran, tetapi juga menginspirasi moral. Jiang Qing memang wanita kuat yang langka. Berani, banyak akal, dan tegas. Itu bahkan lebih bersemangat dan tegas. Setelah keputusan diumumkan, tidak ada penundaan selama semenit pun. Melalui platform bisnis lokal, ia mengeluarkan pemberitahuan bahwa Li Guoshan akan segera kembali. Sebenarnya, tujuan sebenarnya bukanlah untuk mengumumkan kembalinya Li Guoshan, tetapi untuk menarik yang lama. Saya berharap orang-orang yang dulu mengikuti Li Guoshan akan kembali dan terus menciptakan kecemerlangan. Pengumuman ini juga sangat berguna. Tepat setelah dikirim, puluhan orang berinisiatif untuk menghubungi dan menyatakan bahwa mereka akan segera datang untuk melapor. Li Guoshan sangat bersemangat. Situasi memaksa mereka meninggalkan saya. Selama mereka dapat kembali sekarang, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Qin Feng dan Tao Ge dan yang lainnya menggosok tangan mereka, berikan saya lebih banyak orang di departemen saya saat itu. Saya tidak pernah menjadi pemimpin. Saat ini, meskipun posisi Qin Feng dan yang lainnya adalah posisi manajemen senior seperti wakil manajer atau menteri, mereka adalah cangkang kosong dan komandan tongkat kosong. Tetapi orang banyak tidak bersemangat lama, dan tiba-tiba sesuatu yang tidak biasa terjadi. Baru saja puluhan orang yang bersumpah untuk kembali menelepon lagi dan mengatakan mereka tidak bisa kembali. Tanyakan kepada mereka mengapa, mereka tidak menjawab, hanya menutup telepon.
Bagaimana cucu-cucu ini bisa mengingkari janji mereka? Qin Feng sangat marah sehingga dia meniup jenggotnya dan menatap, jika kamu tidak datang sekarang, ketika kita berkembang, bahkan jika kamu memohon kepada kami dengan berlutut, kamu tidak akan membiarkan kami masuk. Kemudian dia menarik kursi dan duduk di sebelah telepon kantor secara langsung. Saya akan menunggu di sini. Ada begitu banyak orang yang ingin kembali. Tidak sedikit dari mereka, tetapi hal-hal aneh terus berlanjut. Baru saja, telepon rumah masih berdering, pada saat ini, suasananya sunyi senyap seperti batu. Qin Feng bahkan menduga bahwa pesawat itu rusak, tetapi dia memeriksanya beberapa kali dan tidak menemukan masalahnya. Berbohong, aku menemukan alasannya. Xiao Douya, yang biasanya suka bermain daring, tiba-tiba berseru, Kamar Dagang Runbang juga mengeluarkan pemberitahuan, yang mungkin terkait dengan mereka. Mereka dengan cepat menyalakan ponsel mereka dan melihat bahwa Kamar Dagang Runbang memang mengirim pemberitahuan. Pemberitahuan itu dirilis beberapa menit yang lalu. Isi pemberitahuan itu sangat sederhana, dan bahkan tampaknya membantu Li Guoshan, selamat atas kembalinya Li Guoshan. Kamar Dagang Runbang akan terus memperhatikan masalah ini. Bajingan-bajingan ini, Li Guoshan sangat marah sehingga dia menamparnya di atas meja. Sekarang kebenarannya jelas. Arti dari pemberitahuan Kamar Dagang Runbang ini jelas bagi yang cerdas. Di sisi baiknya, tampaknya itu memberi selamat kepada Li Guoshan. Namun, seluruh orang di Yunan Selatan tahu hubungan antara Li Guoshan dan Kamar Dagang Runbang. Tentu saja, kami juga sangat jelas tentang arti sebenarnya dari pemberitahuan ini, siapapun yang berani kembali adalah musuh Kamar Dagang Runbang. Jadi mereka yang telah berencana untuk kembali atau memiliki niat untuk kembali segera melepaskan ide-ide mereka dan berubah pikiran. Kamar Dagang Runbang sekarang menjadi pusat perhatian. Bahkan di puncaknya, Li Guoshan bukanlah lawan mereka. Siapa yang berani bersikap adil kepada mereka? Semua orang merasa sedih kecuali Yang Xuan. Hanya Jiang Qing yang tiba-tiba memiliki senyum lucu di mulutnya. Presiden Jiang, apa yang Anda tertawakan? Begitu pengumuman Kamar Dagang Runbang keluar, siapa yang berani kembali dan bergabung dengan kami di masa depan? Qin Feng berkata dengan sedih. Ini adalah hal yang sangat baik. Jiang Qing berkata sambil tersenyum, tujuan pengumuman saya telah tercapai. Beberapa orang saling memandang dan tampak bingung. Kecambah kacang kecil menggaruk kepalanya. Saya tidak mengirim pemberitahuan ini untuk merekrut orang. Sekarang tidak ada satupun dari mereka yang kembali, dan mereka telah dilarang. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu? Karena tujuan sebenarnya dari pengumuman kita bukanlah untuk merekrut orang. Kali ini, Jiang Qing disela oleh Yang Xuan begitu dia berbicara. Tanpa memberi Jiang Qing kesempatan untuk berbicara, dia melanjutkan, tujuan sebenarnya dari mengeluarkan pemberitahuan ini bukanlah untuk merekrut orang sama sekali. Tetapi untuk menguji Kamar Dagang Runbang, kami mengumumkan kembalinya kami dengan profil yang begitu tinggi. Jika Kamar Dagang Runbang ingin membunuh kami, saya khawatir masalahnya sudah datang sekarang. Tetapi mereka baru saja mengirim pemberitahuan yang tidak menyakitkan. Jelas, mereka sama sekali tidak memperhatikan kami. Sekarang mereka melihat kami seperti monyet, tetapi semakin mereka melihat kami, semakin mereka dapat menunjukkan bahwa mereka membenci musuh. Semakin mereka membenci musuh, semakin banyak ruang yang mereka tinggalkan untuk kami. Oleh karena itu, inilah tujuan sebenarnya dari pengumuman kami. Air liur Yang Xuan berhamburan kemana-mana. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa tersenyum pada Jiang Qing. Presiden Jiang, apakah saya benar? Wajah Jiang Qing muram, tetapi tanpa diduga, orang ini benar-benar melihat tujuan sebenarnya. Selain itu, analisisnya juga sempurna, dan Anda tidak dapat menemukan kritik apapun. Dia harus berkata dengan suara yang dalam, tidak sopan menyela orang lain. Itu bukan contoh. Yang Xuan berkata dengan senyum tipis, ini bukan yang Anda pelajari dari Presiden Jiang. Anda tidak selalu suka menyela orang lain. Wajah Jiang Qing membiru karena marah. Saya berani mengatakan orang ini benar-benar mengingat balas dendamnya tadi. Yang Xuan bukanlah orang yang murah hati. Jiang Qing agresif dari awal hingga akhir dan selalu berusaha menekannya. Jadi dia harus melawan, atau dia tidak akan menjadi juara. Misalnya, jika seorang pria membalas dendam dalam 10 tahun, itu tidak akan berhasil di depan Yang Xuan. Di dunia yang gelap, semua orang tahu bahwa hati juara Hou sangat kecil. Bahkan jika satu kalimat salah,
Anda harus selalu waspada terhadap kuncian oleh beberapa penembak jitu yang berat. Dalam kata-kata Yang Xuan, bukanlah seorang pria terhormat yang telah dilanggar dan harus menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Hanya ada dua alasan, baik konseling atau kelemahan. Juara Hou tentu tidak ada hubungannya dengan dua kata ini. Tepat ketika Yang Xuan merasa puas diri, Jiang Qing tiba-tiba menyerang, sepertinya Anda juga mengerti bisnis. Menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ini, Yang Xuan tersedak, mengelola perusahaan dan berbisnis bukanlah kekuatannya. Ketika saya mengadakan rapat di masa mendatang, saya boleh saja mengeluarkan pendapat yang berbeda, tetapi tidak boleh ada omong kosong yang dibuat-buat. Jika tidak ada solusi untuk masalah ini, apa gunanya mengungkit masalah ini dan membuang-buang waktu? Jiang Qing memberi Yang Xuan makanan. Yang Xuan merasa malu. Yang menjengkelkan adalah keluarga Qin Feng tidak hanya tidak bersimpati, tetapi juga menyombongkan diri. Jiang Qing membersihkan Yang Xuan dan melanjutkan, tidak sulit untuk memahami bahwa orang-orang tidak akan datang sekarang. Kamar dagang Runbang berada di puncak matahari. Kami bahkan belum menulis 8 karakter. Itu hanya naluri manusia untuk mengejar keuntungan dan menghindari kerugian. Jadi solusinya ada pada diri kita sendiri. Kebanyakan orang sedang menonton. Kita harus muncul agar mereka yang berayun dapat mengambil keputusan. Saya punya rencana di sini, yang menyatakan apa yang harus dilakukan setiap orang. Persiapkan dengan baik hari ini dan mulai bertindak sendiri-sendiri besok. Jiang Qing meletakkan rencana di atas meja dan membiarkan orang-orang mengedarkannya satu persatu. Pembagian kerja masing-masing orang secara spesifik telah disebutkan di atas, termasuk pendaftaran perusahaan, pemilihan lokasi pabrik dan M&A, publisitas dan pengadaan, DL. Semua orang di atas telah diatur untuk melakukan hal-hal tertentu, tetapi tidak ada Yang Xuan. Mengapa tidak ada yang bisa kulakukan di sini? Apakah ada yang kurang? Yang Xuan bertanya dengan curiga. Jiang Qing berkata dengan lemah, jabatanmu sangat istimewa, jadi kamu tidak menuliskannya dalam rencana. Begitu Yang Xuan turun, tampaknya wanita cantik Jiang ini masih sangat mementingkan dirinya sendiri. Apa tugasku? Katakan saja dan berjanji untuk menyelesaikan tugas itu. Yang Xuan tersenyum hangat. Jiang Qing menatap Yang Xuan selama beberapa detik dan berkata dengan lemah, tugasmu adalah menyetir untukku. Apa? Yang Xuan tercengang. Jiang Qing berkata dengan dingin, selama periode ini, menurut karakteristik setiap orang, aku telah mengatur posisi tertentu dan ruang lingkup bisnis yang bertanggung jawab. Kamu lebih cocok untuk menyetir. Kamu bisa menjadi sopir yang dipindahkan untukku di masa depan. Tetapi kamu harus ingat bahwa menyetir untukku adalah profesimu. Kamu harus mengikuti aturan yang aku tetapkan. Kamu bisa menyetir seperti yang aku katakan. Setelah itu, dia melemparkan surat pekerjaan pengemudi di depan Yang Xuan. Ketika dia membukanya, Yang Xuan tersenyum pahit dan mulai menyesali bahwa dia seharusnya tidak menyinggung iblis wanita itu sebelumnya. Surat pengangkatannya lebih dari 10 halaman, dan aturan serta peraturan di dalamnya bahkan terperinci hingga ekspresi wajah saat mengemudi. Jelas, ini adalah balas dendam Jiang Qing pada hari itu. Tidak ada tanggung jawab yang jelas sebelumnya, Anda bebas berkendara. Sekarang tanggung jawab Anda sudah jelas, Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Sebenarnya, sebagian besar persyaratan dapat diterima dengan enggan. Lagi pula, saya tidak menyetir selama 24 jam. Hanya saja pakaian pengemudinya agak aneh. Tidak apa-apa meminta rambut yang rapi. Kemeja putih, jas hitam, dan sepatu kulit hitam wajib dikenakan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi apa artinya mengikat dasi kupu-kupu dengan diameter minimal 10 cm di dada? Yang Xuan mengajukan keberatan, Jiang Qing dengan tegas menolaknya, dan dengan dingin meletakkan sepatah kata. Tidak relevan untuk pergi. Ini membuat Li Guoshan hampir jatuh ketakutan. Yang Xuan adalah bos sebenarnya di balik layar. Seberapa buruk jadinya jika dia dipecat? Sebenarnya, Yang Xuan benar-benar ingin marah, tetapi ketika dia melihat mata Li Guoshan yang malang, dia tetap berhati lembut. Baiklah, mari kita ikat dasi kupu-kupu. Selain dirinya sendiri, Yang Xuan sangat objektif dan jelas. Tidak seorang pun di tim ini yang bisa, tetapi Jiang Qing tidak bisa. Selain itu, dia membantu Li Guoshan kali ini. Dia sedikit mengeluh dan menahannya. Keesokan paginya, Yang Xuanbai mengenakan setelan jas hitam dan sepatu kulit. Cheng Liang mengenakan dasi kupu-kupu hitam di lehernya. Sekilas,
dasi itu tampak seperti laba-laba raksasa. Menurut peraturan, berdirilah di samping mobil 10 menit sebelumnya, letakkan tangan di depan, dan tunggu dengan sabar sampai bos Anda datang. Jiang Qing datang dengan gaun profesional hitam yang disesuaikan, sanggul sederhana dan anggun, serta sepatu hak tinggi. Yang Xuan membuka pintu. Setelah Jiang Qing duduk, dia masuk ke kursi pengemudi, mengikat sabuk pengamannya, dan perlahan menyalakan mobil. Jiang Qing duduk di kursi belakang, memegang setumpuk data di tangannya. Setelah membaca sebentar, dia melirik jam dan berkata dengan samar, Anda harus bergegas ke administrasi perindustrian dan perdagangan dalam waktu 10 menit. Apa? Yang Xuan melirik peta navigasi. Butuh waktu setengah jam untuk berkendara dengan normal. Jiang Qing berkata dengan suara berat, ini urusanmu. Aku hanya menginginkan hasilnya. Yang Xuan berkata, Anda harus mengemudi dengan cepat. Terserah Anda. Saat Jiang Qing berbicara, dia membuka tutup botol air mineral dan meletakkannya tegak lurus di kursi di sebelahnya. Dengan suara dingin, saya tidak peduli bagaimana Anda membukanya. Itu tertulis jelas di surat kerja tunggal. Selama proses mengemudi, seluruh tubuh harus stabil. Ambil botol air mineral ini sebagai standar pengujian. Tidak peduli bagaimana Anda membukanya, pertama, Anda harus pergi ke administrasi perindustrian dan perdagangan dalam waktu 10 menit. Kedua, Anda tidak boleh menuangkan botolnya, jika tidak, Anda akan dihukum. Yang Xuan dengan lembut mengerutkan kening. Wanita itu sekali dan lagi dan lagi, benar-benar sedikit berlebihan. Baiklah, Tuan Jiang, Anda bisa duduk. Mulut Yang Xuan mengeluarkan sedikit rasa senang. Tiba-tiba, dia menginjak pedal gas, mesin menderu, dan tubuhnya melesat maju. Berdecit, kelembaman yang sangat besar membuat Jiang Qing hampir menabrak kursi depan. Namun, tak lama kemudian, Yang Xuan tiba-tiba mengerem, lalu menabrak roda kemudi, dan tubuh Jiang Qing terlempar ke belakang. Apa yang kamu lakukan? Kamu telah melanggar sistem. Sekarang aku akan menghukummu. Jiang Qing sangat marah. Yang Xuan tersenyum tipis, Presiden Jiang, bukankah kamu mengatakan standar pemeriksaan, atau apakah botolnya jatuh? Jiang Qing tercengang. Dia menoleh dan terkejut menemukan bahwa botol air mineral berdiri di sampingnya. Namun, itu tidak ilmiah. Kelembamannya begitu besar sehingga bahkan orang-orang hampir membuangnya. Mengapa botol air mineral tidak dilempar ke bawah? Sebelum Jiang Qing bereaksi, Yang Xuan tiba-tiba mulai berakselerasi lagi. Kendaraan itu, seperti ikan kecil yang memasuki laut, bergerak bebas di jalan dengan kendaraan yang padat. Kecepatannya luar biasa, seperti di jalan raya. Jiang Qing secara naluriah memegang pegangan tangga, tetapi sebelum dia berbicara, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dia mencoba melepaskan tangannya dengan lembut dan menemukan bahwa meskipun tubuhnya akan bergetar, akan selalu ada kekuatan untuk menahannya dan membiarkannya duduk dengan kokoh di kursi. Dan botol air mineral di sebelahnya juga sama. Kelihatannya bergetar ke kiri dan ke kanan, tetapi selalu diam di tempatnya. Ketika Jiang Qing ingin memahami prinsipnya, matanya tiba-tiba melebar, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan dan tak terbayangkan wajar saja jika akselerasi yang begitu hebat itu dapat dengan mudah melempar botol air mineral itu. Namun, setiap kali permukaan mata air mineral itu condong ke depan, badan kereta itu selalu berputar dengan hebat. Dalam beberapa operasi kereta, tampaknya kecepatannya cukup cepat. Faktanya, beberapa gaya dari arah yang berbeda muncul di dalam kereta pada saat yang bersamaan. Gaya-gaya ini mencapai keseimbangan yang rumit satu sama lain, sehingga meskipun kecepatannya cepat, kereta itu sangat stabil. Prinsip-prinsip ini mudah diucapkan, tetapi itu adalah hal yang sangat tidak terbayangkan. Apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Jiang Qing tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia mengajukan pertanyaan kepada Yang Xuan. Yang Xuan berkata dengan santai, saya dulu bekerja dengan Qin Feng di lokasi konstruksi. Saya membuka janji temu mobil daring di belakang mereka. Itu juga merupakan rekan kerja profesional. Tolong katakan yang sebenarnya. Suara Jiang Qing tenggelam. Dia tidak suka orang lain berbohong kepadanya. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki hobi yang sangat tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya, balapan. Dia biasanya suka melepaskan emosi dan tekanannya melalui balapan. Tentu saja, dia jelas bukan orang yang profesional. Jadi dia tahu betul bahwa rangkaian operasi Yang Xuan tadi harus mengendalikan kendaraan untuk mencapai ranah yang sempurna. Misalnya,
Mengoperasikan kendaraan harus sama familiarnya dengan mengendalikan lengan Anda. Keadaan ini berada di luar kendali sebagian besar pengemudi profesional, apalagi orang biasa. Titik pengereman, percepatan, arah, sudut, waktu, banyak faktor harus dikontrol dengan sangat akurat. Bisakah ini dilakukan oleh pengemudi taksi daring? Percaya atau tidak, Yang Xuan terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak. Saat berbicara, mobil sudah mendengarkan di pintu administrasi perindustrian dan perdagangan. Lihat waktu, hanya lebih dari 5 menit. Presiden Jiang, apakah Anda puas dengan pekerjaan saya tadi? Yang Xuan membantu Jiang Qing membuka pintu dan tertawa. Tunggu di sini. Jiang Qing melotot tajam ke Yang Xuan, lalu masuk ke pintu administrasi perindustrian dan perdagangan sendirian sambil membawa informasi. Lebih dari 10 menit kemudian, Jiang Qing keluar membawa informasi. Wajahnya tampak sangat buruk, matanya penuh dengan kemarahan, ketidakadilan, dan keengganan. Kenapa kamu tidak melakukannya? Yang Xuan bertanya dengan santai. Jiang Qing berkata dengan marah, bajingan-bajingan ini, aku tidak menyangka ada orang di sini. Sayang sekali, berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, Jiang Qing dipenuhi dengan kemarahan dan keluhan. Dia ada di sini untuk mendaftarkan perusahaan hari ini. Awalnya, ini hanyalah hal yang sangat sederhana, tetapi menjadi sulit karena berbagai macam kesulitan. Bahkan ketika saya pertama kali memasuki pintu, bahkan petugas keamanan harus datang dan mencari masalah. Pada akhirnya, semuanya tidak hanya gagal, tetapi juga mengalami banyak penghinaan. Sekarang, mari kita kembali. Yang Xuan menatap Jiang Qing dan bahkan menyombongkan diri. Saya pikir Anda sangat baik. Anda harus terbiasa dengan sikap ratunya di seluruh dunia sepanjang hari. Bukankah Anda populer sekarang? Tunggu sebentar. Jiang Qing menghela napas panjang dan bersandar di kursi belakang, menatap langit-langit mobil. Yang Xuan duduk di kursi pengemudi. Melihat penampilan Jiang Qing, dia tersenyum dengan nada kuno, jangan terlalu sedih, anak muda. Lebih baik makan lebih banyak kerugian. Itu seperti mengasah emosi Anda. Tidak ada yang terbiasa dengan siapapun di masyarakat ini. Sebenarnya, Yang Xuan dan Jiang Qing memiliki usia yang sama. Yang Xuan sengaja berbicara dengan nada kuno ini. Tujuannya adalah untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Iblis perempuan menyeret sekitar 250.000 setiap hari. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Jadi, pelajaran pertama dalam hidup adalah bersikap rendah hati dan rendah hati. Di tengah-tengah pidatonya, Yang Xuan tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Berbalik, Jiang Qing melihat mata merah dan air mata di sudut matanya, tetapi dia mengatupkan giginya. Tidak ada yang meneteskan air mata sendiri. Dia terlihat sangat miskin. Hati Yang Xuan melunak. Dia biasanya tidak bisa melihat wanita menangis, terutama wanita cantik. Meskipun Jiang Qing biasanya mengincarnya di mana-mana, dan Yang Xuan tidak senang dengan sikap merendahkan itu, secara umum, tidak ada masalah besar dengan karakternya. Hei, jangan menangis. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku akan meminta maaf padamu. Siapa yang tahu ketika Yang Xuan mengatakan ini, air mata Jiang Qing mengalir turun. Astaga, Yang Xuan Lian buru-buru berkata, baiklah, apa yang baru saja kukatakan, kamu harus kentut. Jika kamu tidak meredakan amarahmu, aku akan menghukummu. Jangan menangis. Itu gaya Yang Xuan untuk makan dengan lembut daripada yang keras. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepadanya, dia bisa menjadi pria yang santai. Namun, jika dia berbicara agresif, bermain hati dan mata dengannya, dan bersikap biasa saja, terutama sikap merendahkan, Yang Xuan tidak peduli. Itu bukan urusanmu, itu masalahku sendiri. Jiang Qing menyeka air matanya dan mendesah pelan, jika itu aku, tidak ada yang perlu dirugikan. Mendaftarkan perusahaan adalah langkah pertama kita. Sekarang kita bahkan tidak bisa mengambil langkah ini. Tidak ada cara untuk membicarakan pekerjaan di belakang kita. Saya hanya merasa telah mengecewakan Presiden Li. Pada saat yang sama, saya masih meremehkan kamar dagang Runbang. Tanpa diduga, tentakel mereka telah mencapai tempat seperti itu. Yang Xuan merenung sejenak dan berkata, berikan informasinya padaku dan aku akan mencoba. Jiang Qing mengangkat kepalanya karena terkejut, tetapi kemudian berkata dengan senyum pahit, lupakan saja, pergilah, kembali dan cari jalan. Kamu sudah datang. Kamu tidak bisa kembali jika tidak melakukannya. Berikan aku informasinya. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya.
Yang Xuan mengulurkan tangannya. Melihat wajah Jiang Qing yang acuh tak acuh, Yang Xuan tahu apa yang dipikirkan pihak lain dan berkata, "Baiklah, beranikah kamu bertaruh denganku?" "Bertaruh? Bertaruh apa?" Jiang Qing adalah jalan yang indah. Yang Xuan berkata, "Jika aku melakukannya, kamu harus berjanji padaku satu hal." "Berjanji padamu apa?" "Biarkan aku mencium." "Bajingan, beranikah kamu?" "Aku." Yang Xuan menatap sepasang mata yang indah dan merasa bahwa dia dilecehkan oleh pria ini. Dia marah dan berkata dengan marah, "Baiklah, tetapi apa yang harus kamu katakan jika kamu tidak melakukannya?" "Terserah kamu." Yang Xuan menjawab dengan mudah. "Baiklah, aku akan menunggumu di sini." Jiang Qing melemparkan informasi itu kepada Yang Xuan dan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu tidak melakukannya, segera pergi." "Kalau begitu tunggu saja." Yang Xuan mengambil informasi itu, membuka pintu dan berjalan menuju gerbang. Jiang Qing menatap Yang Xuan dan merasa marah. Alasan mengapa dia setuju tadi adalah karena dia tidak percaya bahwa Yang Xuan dapat menangani masalah itu sama sekali. Begitu Yang Xuan datang ke pintu, seorang penjaga keamanan maju dan bertanya, "Halo, urusan apa yang ingin kamu tangani?" Sekarang penjaga keamanan itu multifungsi. Mereka menanyakan tujuan di pintu dan kemudian menunjuk ke jendela kerja, yang dapat menyelamatkan banyak hal. "Aku akan mendaftarkan perusahaan." Yang Xuan menyerahkan informasi itu. Penjaga keamanan itu mengambilnya. "Guoshan Bioteknologi Co., Ltd. Bukankah kamu baru saja datang?" Wajah penjaga keamanan itu muram. Dia melemparkan informasi itu kembali kepada Yang Xuan dan berkata dengan lemah, "Ambil informasi itu dan kembali." "Kenapa?" tanya Yang Xuan Ping. Petugas keamanan itu berkata dengan tidak sabar, "Tidak ada alasan. Anda baru saja datang ke sini. Karena informasinya tidak valid, tidak ada gunanya datang lagi. Cepatlah, Anda tidak perlu khawatir." Yang Xuan berkata dengan lemah, "Anda hanya seorang petugas keamanan. Jaga pintu Anda baik-baik, jangan urus-urusan Anda sendiri." Ucap Yang Xuan dan bersiap untuk masuk ke dalam. "Berhenti." Petugas keamanan itu berhenti dan berkata dengan marah, "Baiklah, Anda ingin masuk, kan? Silakan ikut saya. Sekarang saya curiga Anda membawa barang selundupan. Saya ingin menggeledah Anda. Ini adalah ruang lingkup tanggung jawab saya." Orang-orang yang masuk dan keluar di sebelah Yang Xuan Cao melihat, "Ada begitu banyak orang, mengapa Anda tidak menggeledah mereka?" "Itu urusan saya untuk menggeledah siapa. Saya punya penilaian sendiri. Saya tidak butuh saran Anda. Sekarang saya perintahkan Anda untuk segera bekerja sama dengan kami dalam penggeledahan tubuh." "Bagaimana jika saya tidak bekerja sama?" Yang Xuan menjawab dengan lemah. "Kalau begitu jangan salahkan kami karena mengambil tindakan pemaksaan." Petugas keamanan itu menarik rol karet itu dengan kasar, dan beberapa petugas keamanan lainnya juga mengelilinginya. Wus, artinya, petugas keamanan yang memimpin hanya merasakan pergelangan tangannya longgar dan melihat ke bawah. Rol karet di tangannya berubah menjadi sihir dan berlari ke tangan pihak lain dalam sekejap. "Berikan padaku." Petugas keamanan itu berteriak dengan marah dan bersiap untuk memimpin untuk maju, tetapi adegan berikutnya membuatnya membuka mulutnya dalam sekejap. Saya melihat rol karet di tangan lainnya, seperti gumpalan lumpur, mudah dirobek-robek oleh pria itu. Petugas keamanan itu bodoh. Bahan pembuatan rol karet bukanlah karet biasa. Ia memiliki fleksibilitas dan kekerasan yang kuat. Sulit untuk dipotong bahkan dengan pisau. Tetapi pria di depannya meremas tongkat itu dengan mudah. "Kekuatan apa ini? Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan." "Hampir." Yang Xuan melemparkan rol karet yang kusut itu ke tanah, dan kemudian berbalik untuk berjalan menuju kantor. Petugas keamanan tidak terus mengejar, dan mereka hanya mendapat gaji yang sedikit tepat waktu setiap bulan. Mereka menyapa dan membuat mereka sulit, jadi mereka harus melakukannya. Namun, tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Tidaklah efektif untuk tidak memiliki lengan dan kaki demi gaji sebesar ini. Sama seperti yang dikatakan pria tadi, ini hanya masalah makna. Bagaimanapun, orang-orang mempersulit keadaan, dan mereka telah melakukan tugas mereka. Yang Xuan datang ke jendela kantor dan meletakkan informasi di depan petugas. "Halo, saya akan menangani bisnis dan mendaftarkan perusahaan." Petugas itu membuka informasi itu dan melihat Guoshan Technology Co., Ltd., tertulis di sana. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan tidak sabar, dia berkata,
bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa datamu tidak memenuhi syarat? Mengapa kamu di sini lagi? Cepat, selanjutnya, kalau begitu katakan padaku, di mana kamu gagal? Yang Xuan berkata dengan tenang. Petugas itu berkata dengan tidak sabar, ini masalahmu. Kembalilah dan pikirkan sendiri. Pergi cepat dan jangan buang waktu orang lain. Pop, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah petugas itu. Mengapa kamu memukul seseorang? Petugas itu menutupi pipinya dengan marah. Yang Xuan berkata dengan lemah, karena kamu punya masalah. Apa yang salah denganku? Petugas itu berteriak. Yang Xuan sedikit menyipitkan matanya dan bermain dengan rasa. Ini masalahmu. Apa masalah spesifiknya? Kembalilah dan cari tahu sendiri. Aku juga berdasarkan teorimu tadi. Kamu, Satpam, petugas itu berteriak, tetapi dia tidak melihat bayangan Satpam setelah berteriak lama. Para Satpam itu adalah orang-orang pintar. Mereka tahu sesuatu akan terjadi nanti, jadi mereka pergi ke kamar mandi bersama-sama. Konsekuensi dari melakukan hal itu adalah dikritik, tetapi itu lebih baik daripada konflik dengan pria yang mengerikan itu. Tunggu, saya akan segera melapor ke petugas. Petugas itu mengeluarkan ponselnya. Laporkan saja. Yang Xuan berkata dengan lemah, saya datang untuk bekerja, tetapi Anda sengaja mempersulitnya. Saya pasti menerima uang hitam dari orang lain. Setelah beberapa saat, penjaga kota datang, dan saya baru saja menjelaskan situasinya kepada mereka. Jika Anda tidak dapat memberitahu saya masalah dalam data saya, itu berarti Anda sengaja membuat masalah bagi saya. Sekarang Anda tahu situasinya dengan sangat baik. Pada saat itu, apakah itu melalaikan tugas atau sengaja dipersulit oleh orang lain dengan uang hitam, itu sudah cukup bagi Anda untuk kehilangan mangkuk nasi besi Anda. Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, Anda harus masuk dan berjongkok selama beberapa tahun. Anda akan menjadi antek kecil. Apakah Anda pikir seseorang akan menjaga Anda jika sesuatu benar-benar terjadi pada Anda? Kamu, petugas itu gemetar karena marah, tetapi apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Yang Xuan berkata dengan lemah, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan mangkuk nasi besi. Kamu tidak perlu bekerja keras. Jangan meneteskan air berlumpur ini dengan cepat. Petugas itu menjadi tenang dan menatap Yang Xuan dengan rasa terima kasih. Itu baru saja membangunkannya. Dia hanya ingin berada di air berlumpur. Tidak perlu mempermainkan hidupnya. Ketika dia kehilangan pekerjaannya, tidak ada yang akan merawatnya karenanya. Tunggu sebentar, aku akan menelepon atasan. Petugas itu memutar telepon, setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berkata, kantor di lantai 2, pergi dan beritahu pemimpin kita. Yang Xuan datang ke lantai 2. Pengawas kantor adalah seorang pria parubaya dengan sedikit kebotakan. Anda tidak bisa melakukan pekerjaan Anda. Yang Xuan memiliki keputusan akhir, dan pria parubaya akan bangga dengan jalur yang lambat. Jangan tanya mengapa, saya memiliki keputusan akhir, yang saya katakan adalah saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa melakukannya. Yang Xuan berkata dengan lemah, Anda bahkan tidak membaca datanya, jadi Anda sampai pada kesimpulan dengan mudah. Apakah ini kelalaian tugas? Hehe, apakah Anda akan menuntut saya? Pria parubaya itu dengan jijik berkata, katakan yang sebenarnya, bisakah saya melakukan ini? Ini tidak terkait dengan data. Saya memiliki keputusan akhir. Jika saya mau, bahkan jika saya tidak memiliki informasi apapun, saya dapat menyampaikannya dalam hitungan menit. Jika saya tidak mengangguk, Anda tidak akan pernah lulus. Pria parubaya itu berbicara terus terang. Meskipun Li Guoshan sangat populer pada awalnya, dulunya begitu. Sekarang Li Guoshan adalah anjing asli yang cacat. Siapapun dapat menginjaknya. Selain itu, kamar dagang Runbang menyapanya. Dia dapat mengatakan apapun yang dia inginkan. Dia tidak takut semut-semut ini bisa melompat keluar dari ngengat manapun. Tapi aku punya cara untuk mewujudkannya. Yang Xuan saling memandang dan berkata dengan tenang. Oh, kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa kulakukan? Begitu pria parubaya itu tertarik, dia pikir dia takut dia bukan orang bodoh. Kekuatan pengambilan keputusan ada di tangannya sendiri. Apalagi yang bisa dia lakukan? Sederhana saja, kilatan dingin melintas di mata Yang Xuan. Apa yang kamu inginkan? Pria parubaya itu menjadi waspada. Sebelum dia bisa lahir, Yang Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menjulurkan lehernya, lalu mengangkatnya. Pria parubaya itu menggantung kakinya di udara,
mengayu dengan keras, mengeluarkan suara mendekut di mulutnya, dan wajahnya berubah menjadi hati babi. Setelah sekitar 10 detik, Yang Xuanchai mengendurkan tangannya. Pria parubaya itu jatuh ke tanah, menutupi lehernya, batuk dengan keras, dan berbaring di tanah sambil terengah-engah. Sekarang, apakah semuanya sudah siap? Yang Xuan berkata dengan lemah. Nak, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada gunanya bahkan jika kau membunuhku hari ini. Ini adalah ucapan selamat khusus dari Kamar Dagang Runbang. Tidak ada yang bisa membantumu kecuali dekrit kekaisaran datang. Yang Xuan melihat bahwa reputasi Kamar Dagang Runbang lebih buruk dari yang dia kira. Selama itu adalah sesuatu yang mereka sambut, tidak ada yang berani menentangnya. Apakah kau menginginkan dekrit? Yang Xuan memutar nomor Su Yunlong, mengucapkan beberapa patah kata dan menyerahkan telepon. Apa maksudmu? Pria parubaya itu tertegun, tetapi dia tetap menjawab telepon. Dia hanya memberi makan, dan kemudian wajahnya berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga dia berlutut. Ya, aku tidak berani melakukannya lagi. Ya, aku akan melakukannya sekarang juga. Seluruh tubuh pria parubaya itu basah oleh keringat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Perang Tianlong akan memanggilnya. Di Yunnan Selatan, apa yang dikatakan Raja Perang Tianlong memang tidak berbeda atau bahkan berbeda dari apa yang dikatakannya.